Selamat pagi, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya anak Bapak di pagi hari ini? Bapak percaya kabarnya luar biasa. Jumpa lagi dengan Pak Sugi. Di pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 3 dan 4. Kemarin Bapak dan anak Bapak sudah belajar pembelajaran 1 dan 2. Masih ingat pembelajarannya? Ya, kita belajar tentang pengamalan sila kedua, kita belajar wawancara, kita belajar penjumlahan bersusun. Sekarang anak Bapak akan belajar pembelajaran 3 dan 4. Apa aja isi dari pembelajaran 3 dan 4? Mari kita tengok bersama-sama. Anak Bapak silakan dibuka bupenanya halaman 39. Menulis informasi dari teks dengan menggunakan kosakata yang tepat. Di halaman 39 ada sebuah bacaan dengan judul Makanan Sehat Baik untuk Pertumbuhan. Mari kita membaca bersama-sama. Manusia mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Salah satu faktornya adalah makanan yang dikonsumsi. Anak yang sedang dalam tahap masa pertumbuhan sebaiknya mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Contoh, sayuran, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan sehat dapat membantu tubuh tumbuh dengan maksimal. Jadi, kita sebaiknya mengkonsumsi makanan yang sehat setiap hari. Dari bacaan tersebut, anak Bapak pasti memperoleh informasi-informasi yang berguna. Apa aja informasinya? Ada yang bisa sebutkan? Yang bisa sebutkan bagus. Yang belum, mari kita bahas bersama-sama. Informasi pertama, manusia ini mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan manusia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah makanan yang dikonsumsi. Makanan yang dikonsumsi harus sehat dan bergizi. Contohnya sayur, buah, daging, dan lainnya. Dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, tubuh akan tumbuh dengan maksimal. Nah, itulah beberapa informasi yang dapat kita peroleh dari bacaan tersebut. Untuk selanjutnya, Bapak ada sebuah gambar. Bisa ditengok di samping Bapak. Nah, ada beberapa gambar makanan dan minuman. Anak Bapak sudah tahu gambarnya apa aja itu? Nama-namanya sudah tahu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada burger, nasi putih, sup, pizza, buah-buahan, kacang-kacangan, ada es krim, tahu tempe, dan terakhir ada segelas susu. Di sini Bapak akan menyampaikan makanan apa saja yang baik dikonsumsi pagi hari, siang hari, dan malam hari. Nah, ini Bapak sudah ada, bisa ditengok di samping ya. Menu makanan pagi yang cocok adalah burger, susu, dan buah-buahan. Untuk menu makanan siang hari, ada nasi, sup, tahu tempe, kacang-kacangan, dan es krim. Dan di malam hari kita bisa mengkonsumsi pizza, kacang-kacangan, dan susu. Nah, itulah beberapa makanan yang cocok untuk dikonsumsi pagi, siang, dan malam. Mengapa Bapak list makanannya ini? Karena nanti anak Bapak akan dapat tugas dari Bapak. Untuk lebih jelasnya, tugasnya mari kita tengok bersama-sama. Tugasnya, anak Bapak mengerjakan latihan halaman 40 dan 41, nomor 1 sampai 3. Dikerjakan di latihan tematik, soal tidak usah ditulis ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang pertumbuhan manusia dan makanan yang cocok dikonsumsi berdasarkan gambar yang Bapak tunjukkan tadi. Untuk selanjutnya, kita akan belajar matematika, yaitu penjumlahan dengan teknik menyimpan dalam bentuk soal cerita. Nih Bapak ada contohnya. Paman memiliki 2 petak tanah masing-masing seluas 1247 meter persegi dan 1380 meter persegi. Berapakah total luas tanah yang dimiliki Paman?
Cara mengerjakannya anak Bapak pasti bisa ini. Kita hanya mengulang sama dengan yang kemarin kita pelajari. Berapa total luas tanah paman seluruhnya? Cara mengerjakannya sama dengan yang kemarin, yaitu penjumlahan dengan teknik menyimpan. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Di samping anak Bapak bisa lihat, perhatikan kursor Bapak, tanda panah ini, Bapak lingkari ini. Nah, perhatikan ya nak, caranya adalah 7 ditambah 0 hasilnya 7. 4 ditambah 8 hasilnya 12. 2-nya ditaruh di bawah, 1-nya ditaruh di atas. 1 ditambah 2 hasilnya 3, 3 ditambah 3 hasilnya 6. Dan 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi luas tanah paman seluruhnya adalah 2627 meter perseginya, jangan sampai ketinggalan. Oke? Gimana anak Bapak sudah paham? Bapak rasa ini anak Bapak kemarin karena nilainya sudah bagus-bagus, Bapak percaya anak Bapak sudah paham. Untuk selanjutnya ada tugas buat anak Bapak. Tugasnya apa aja? Mari kita tengok bersama-sama. Tugasnya adalah mengerjakan latihan halaman 40 sampai 41, nomor 1 sampai 4. Tugas ini dikerjakan di buku latihan tematik 1, soal tidak usah ditulis. Tapi ingat, jadi dan seterusnya itu harus ditulis. Paham kan? Bapak rasa paham? Setelah kita belajar matematika, kita akan belajar apa ayo? Belajar di halaman Bupena halaman 42, yaitu menyingkapi keberagaman yang ada di sekolah. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya keberagaman atau perbedaan, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Keberagaman juga dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keberagaman di sekolah. Anak Bapak sudah tahu keberagaman apa aja yang ada di sekolah? Kalau sudah tahu, luar biasa. Yang belum, mari kita belajar bersama-sama. Contoh keberagaman atau perbedaan yang ada di sekolah. Yang pertama, perbedaan kegemaran, misalnya perbedaan bermain. Ada yang suka bermain kelereng, ada yang suka bermain boneka, ada yang suka membaca buku. Itu adalah perbedaan dalam kegemaran. Yang kedua, perbedaan dalam makanan kesukaan. Misalnya ada yang suka telur, ada juga yang suka sayur, ataupun yang suka buah. Yang ketiga, perbedaan olahraga kesukaan. Contohnya, ada yang suka sepak bola, ada yang suka main bulu tangkis, dan ada juga yang suka main bola kasti. Yang terakhir, perbedaan cita-cita. Anak Bapak pasti memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi polisi, dan juga ada yang ingin jadi tentara ataupun jadi pengusaha. Pasti anak Bapak sudah memiliki cita-cita untuk kedepannya. Setelah kita belajar contoh kegemaran atau perbedaan yang ada di sekolah, kita akan belajar cara menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Yang pertama, kita harus menghargai pendapat teman meskipun pendapatnya berbeda dengan kita. Yang kedua, kita harus menghormati perbedaan yang ada. Yang ketiga adalah berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Nah, itulah 3 cara untuk menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Setelah kita belajar menyikapi keberagaman yang ada di sekolah dan contoh keberagaman yang ada di sekolah, ini ada tugas buat anak Bapak. Tugasnya ada 4 ya. Apa aja tugasnya Pak? Nah, ini tugasnya. Tugasnya yang pertama adalah tuliskan 2 keberagaman atau perbedaan yang ada di sekolah. Yang kedua, sepak bola, bulu tangkis, dan kasti termasuk dalam keberagaman atau perbedaan dalam titik-titik. Yang ketiga, tuliskan contoh keberagaman atau perbedaan dalam makanan kesukaan. Yang terakhir, nomor 4,
Tuliskan satu contoh cara menyikapi keberagaman yang ada. Nah, soal latihannya ini atau tugas ini dikerjakan di buku latihan tematik 1. Soal tidak usah ditulis, langsung dijawab saja ya nak. Kita lanjutkan. Selanjutnya, terima kasih dan semangat belajar buat anak Bapak. Mari kita simpulkan pembelajaran di pagi hari ini. Pertama, kita belajar menulis informasi penting menggunakan kosakata yang tepat. Tadi kita juga belajar membaca tentang pertumbuhan, di mana pertumbuhan ini dipengaruhi oleh makanan. Yang kedua, kita belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan, di mana soalnya berbentuk soal cerita. Yang ketiga, kita belajar cara menyikapi perbedaan yang ada di sekolah atau keberagaman yang ada di sekolah. Bapak pun tadi sudah menjelaskan contoh-contoh keberagaman dan cara menyikapinya. Bapak akhiri pembelajaran di pagi hari ini. Semangat pagi, Namo Buddhaya.